Halo teman-teman, selamat datang di Futato, Football Data and Story. Nah, di konten kali ini aku bakal ngebahas pengalaman nonton pertandingan antara klub dengan fans yang sama-sama jumawa sebelum pertandingan dimulai. Apalagi kalau bukan Arsenal versus Manchester United. Pertandingan yang panas ini akhirnya berakhir dengan kemenangan Musang King di Emirates setelah penantian 8 tahun. Seperti biasa, kita dengerin dulu highlightnya sebelum ke pembahasan utama. Arsenal itu langsung nguasain babak pertama dengan counter press yang agresif. Selama 20 menit pertama, lini tengah Arsenal itu bikin United nggak bisa progresi ke depan. Kegigihan Arsenal itu baru berbuah di menit ke-28, di mana contekan dari Julian Timber itu berhasil menjadikan skor 1-0. Baru di menit ke-30 ke atas, MU itu melakukan tweak taktik untuk keluar dari pressing trapnya Arsenal. High press Bruno dan Mbeumo itu akhirnya membuat Zubimendi itu blunder ya, sehingga Mbeumo itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Serangan proaktif yang dilakukan MU dari awal babak kedua akhirnya berhasil dieksekusi dengan baik lewat direct shotnya Dorgu dari luar kotak penalti. 2-1, MU mengejar. Kemudian Arsenal itu melakukan respon dengan gol set piece dari Merino di menit 84. Tapi belum sempat merayakan golnya, MU itu langsung membalas dengan gol spektakuler yang dicetak oleh Matheus Cunha. 3-2, United menang di Emirates. Apakah ini Arsenal artinya bottled dan MU beneran Musang King? Penasaran dengan detail jalannya pertandingan? Langsung aja kita bahas. Kita mulai dari starting line up-nya. Di sini MU masih pakai formasi 4-2-3-1, di mana gelandang tengahnya itu masih diisi sama Maino dan Casemiro. Sedangkan untuk penyerang depannya masih sama, yaitu menggunakan Ahmad dan Dorgu sebagai winger. Sedangkan untuk striker masih dipegang oleh Bryan Mbeumo. Nah, itu dari sisi MU. Sekarang kita ke Arsenal. Arsenal itu pakai formasi 4-3-3, di mana midfieldernya itu diisi sama trio midfield yang kayaknya emang suka possession nih. Ada Rice, Zubimendi, dan Odegaard sebagai kreativitasnya. Untuk sayapnya, aku kira itu bakal pakai Madueke sama Saka, karena kan emang punya eksplosif dan pace dribble yang bagus ya. Tapi ternyata diisi sama Trossard dan Saka. Saka sih emang udah jaminan lah di situ. Sedangkan untuk strikernya ternyata Arteta lebih memasang Gabriel Jesus dibanding Gyökeres. Laga itu dibuka dengan dominan ke satu sisi ya, yaitu Arsenal. Selama 10 menit pertama, Arsenal itu menggunakan counter possession pakai struktur formasi 3-2-5. Jadi saat menyerang, Hincapie dan Timber itu bergantian naik dan turun. Satu ada yang stay di belakang buat ngejaga rest defense tetap balance. Serangan Arsenal di box United itu juga cukup oke ya, dengan true pass dan off the ball-nya kalau aku lihat itu fluid dan suka nyari space kosong, padahal pertahanan United itu cenderung sempit-sempit lah areanya. Sampai 20 menit pertama, pendekatan ini tuh sangat efektif ya. MU itu dipaksa untuk gak melakukan progresi sehingga nyaris gak punya passes into final third. MU itu dipaksa terus bertahan secara mid block dan terus melakukan back pass. Belum ada momentum untuk membangun serangan lewat sayap maupun long ball seperti di pertandingan lawan City. Nah, penyebabnya adalah karena Arsenal pas kehilangan bola itu langsung pakai counter press agresif, terutama jika dia kehilangan bola di area tengah dan area sayap. Tengahnya Arsenal itu menurutku lebih unggul ya, karena ada 3 midfielder tadi, sehingga Rice sama Zubimendi itu gak cuman motong bola. Beberapa kali mereka melakukan overload, terutama ke sisi sayap, kalau ada pemain United yang berusaha ngebangun serangan. Jadi pemain United itu akan di double atau triple cover, sehingga gak bisa melakukan progressive pass. Kegigihan Arsenal itu akhirnya berbuah hasil di menit ke-28 ya. Saka yang ada di byline sebelah kanan kemudian melakukan umpan ke Odegaard yang langsung dipantulkan ke Timber sehingga disontek dan menjadi gol. 1-0, Arsenal unggul. Walaupun dipres gila-gilaan sama Arsenal ya, menurutku MU itu mainnya masih tenang lah. Strukturnya juga masih bagus, mid block 4-4-2. Walaupun long ball dan serangan sayapnya itu nggak terlalu banyak, tapi mereka masih ngandelin long kick dari Lamens, dari belakang langsung ke depan. Nah, tiba-tiba mereka itu setelah kebobolan mainnya jadi agak beda nih. Mereka melakukan tweak taktik atau melakukan perubahan mikro taktik sederhana. Diawali dengan momen counter attack Mbeumo dan tendangan Bruno yang sayangnya masih melebar. Nah, habis itu tuh di atas menit 30, United itu justru mencoba lepas dari counter pressnya Arsenal. Pemain-pemain MU itu berusaha untuk mengalirkan bola dengan lebih cepat. Kali ini pakai skema 1-2 sentuhan, short pass vertikal dan true pass yang tanpa delay. Jadi cepet-cepet gitu, nggak usah kebanyakan delay ya. Nah, prinsipnya ini sederhana, jangan ngasih waktu Arsenal untuk melakukan pressing trap.
Hasilnya tuh langsung kelihatan ya, sambil merubah juga nih gaya out of possession mereka dari mid block ke high press. Pressingnya Bruno sama Mbeumo itu akhirnya ngebuat Zubimendi melakukan salah back pass. Padahal di sisi kanannya Zubimendi itu masih kosong, kenapa nggak di outin aja? Nah, karena kesalahan itu, Mbeumo akhirnya berhasil memanfaatkan peluang untuk menjadi gol penyama kedudukan. 1-1 MU mengejar. Di babak kedua, menurutku kedua tim ini bertukar peran ya. Aku lihat sih kayak Arsenal itu yang awalnya proaktif, kali ini main lebih cautious ya. Padahal masih ketinggalan, mungkin karena di awal-awal ya mereka nggak mau langsung panas duluan gitu. Atau mungkin juga karena mereka itu kecapean, karena kan dari awal babak mereka udah ngepres terus. Nah sebaliknya, MU itu langsung main proaktif sejak awal babak kedua. 5-10 menit mereka itu langsung main high press. Dan tiba-tiba berubah ke low block begitu Arsenal itu sampai ke boxnya mereka. Dengan penyerangan yang cepat dan proaktif di awal babak, Dorgu akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke-50. Skemanya kali ini menurutku bagus, lewat skema 1-2 dengan Bruno Fernandes yang diakhiri dengan tendangan keras dari tengah luar kotak penalti. Raya nggak mampu menjangkau dan 2-1 MU memimpin. Nggak lama setelah kebobolan, Arteta itu langsung melakukan pergantian cepat ya. Pergantiannya itu tergolong masih awal lah di menit ke-55, di mana dia itu melakukan quadruple substitution. Arteta itu langsung masukin Gyökeres, Merino, Eze, sama Ben White. Kelihatan kan tipe-tipe pemain yang langsung nyerang nih, full attack. Karena Odegaard sama Zubimendi itu kan cenderung possession sama delay bola, mereka akhirnya ditarik keluar. Katanya si Odegaard tuh kurang suka ya, kenapa kok dia ditarik di menit 55 gitu. Padahal banyak pundit yang bilang sih memang Odegaard ini cenderung delay bola. Nah menurut kalian gimana? Apakah emang bener nih Odegaard sama Zubimendi layak ditarik di awal babak kedua? Udah masukin 4 pemain, sampai menit 70 pun Arsenal tuh aku lihat masih buntu dan pergerakan off the ball-nya itu nggak sekreatif di awal babak pertama. Peluang yang oke buat Arsenal itu menurutku cuma tendangan tight angle oleh Saka di menit ke-82. Sampai akhirnya set piece andalan Arsenal yang katanya corner king ini membuahkan hasil ya lewat gol kemelut atau gol scrimmage yang dicetak oleh Merino di menit 84. Gol line teknologi akhirnya mengkonfirmasi hal ini ya, karena bola itu sempat mantul padahal sudah melewati gawang. 2-2 Arsenal mengejar. Tapi belum lama Arsenal itu ngerayain golnya, MU itu langsung kayak merontokkan mentalnya Arsenal gitu. Dia langsung menggunakan serangan cepat lewat long ball dari Lamens ya ke tengah lapangan. Nah di situ Bruno itu sama Maino berhasil menarik 4 pemain Arsenal. Karena dia berhasil menarik 4 pemain Arsenal, Cunha itu bebas di tengah, membebaskan Cunha dengan ruang tembak yang luas dan gak ada pemain yang ngepres Cunha. Clutch moment pun terjadi ya, tendangan keras dari luar kotak penalti itu berhasil dilakukan Cunha dan merobek gawang Arsenal di ujung kanan. 3-2 United gagalkan poin Arsenal di menit ke-86. Tambahan waktu 7 menit pun gak mampu dimanfaatkan Arsenal. MU langsung mode low block lah terus sampai akhir, tumpuk pemain sampai akhir pertandingan. Menurutku Arsenal bottled sih. Nah, kurang lebih itu 4 poin utama kenapa Arsenal itu kalah dan kenapa MU berhasil menang di Emirates Stadium. Kemenangan MU atas Arsenal ini membuat jagat media sosial itu ramai banget ya, terutama karena ada meme musangking inilah. Nah, menurut kalian faktor apa aja selain yang aku sebutin tadi yang bikin Arsenal itu kayaknya bisa aja battled ya di akhir paruh musim IPL ini? Langsung aja tulis komentar kalian di bawah ya, biar kita bisa sama-sama diskusi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton weekly match review ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen kalau emang kalian suka. Sampai jumpa teman-teman di review-review berikutnya.